Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas MBIE yang beranggotakan Nada Al-Khalifatul Janah, Cindy Adi Pratama, Tiara Eka Ayu Anggraini, Triwahyuni, dan Tias Arianti. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai manajemen budaya dan lingkungan pesantren. Nah, apa sih sebenarnya budaya, lingkungan, dan iklim pesantren itu? Nah, budaya merupakan sebagai cara hidup orang yang dipindahkan dari generasi ke generasi melalui berbagai proses ataupun suatu tatanan pembelajaran untuk menciptakan cara hidup tertentu yang paling cocok dengan lingkungannya, yaitu disesuaikan dengan bagaimana kondisi masyarakatnya itu. Budaya merupakan pola asumsi dasar bersama yang dipelajari kelompok melalui pecahan masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Sekelompok orang terorganisasi yang mempunyai tujuan, keyakinan, dan nilai-nilai yang sama dan dapat diukur melalui pengaruh pada motivasi. Nah, pada budaya ini, di suatu lingkungan masyarakat pastinya memiliki suatu nilai-nilai atau keyakinan yang sama, memiliki tujuan yang sama, dan memiliki pengaruh atau suatu motivasi yang sama. Makanya budaya dari setiap daerah, dari setiap lingkungan masyarakat ini berbeda-beda. Mungkin ada yang sama, tidak semuanya, hanya beberapa saja. Yaitu selanjutnya lingkungan. Lingkungan adalah jumlah semua benda, kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang memengaruhi kehidupan kita. Nah, secara teoritis, lingkungan ini tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misal matahari dan bintang termasuk di dalamnya. Namun, secara praktis, kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan itu. Menurut kebutuhan, batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam seperti jurang, sungai atau laut, faktor ekonomi, faktor politik, atau faktor lainnya. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, lingkungan ini merupakan suatu tempat yang dimana merupakan adanya kehidupan, adanya alam bebas, adanya matahari, bintang, terang, gelap, berbagai macam keragaman dari segi kondisi keluarga, kondisi budaya, kondisi ekonomi, sosial budaya, pendidikan, fisik, ataupun biologi. Nah, selanjutnya itu iklim pesantren. Iklim pesantren atau iklim pondok pesantren menghasilkan pengaruh terhadap kecerdasan adversitas santri. Lingkungan pondok pesantren dengan iklim pondok pesantren yang kondusif mampu mengembangkan siswa dari berbagai aspek meliputi kemampuan intelektual dan pembentukan watak religiusitas, kemandirian, kesederhanaan, keikhlasan, kebebasan, nilai-nilai sosial dan masyarakat, kepatuhan pada ajaran agama, peraturan, dan kedisiplinan. Nah, iklim pesantren ini merupakan bagaimana sih kondisi pesantren itu sesungguhnya. Dan di sini pondok pesantren mampu merubah santri-santrinya itu dari segi tingkah laku, dari segi karakter, dari segi intelektualitas, dari segi pembentukan watak, terutama watak religiusitas, kemandirian, kesederhanaan, dan keikhlasan, ataupun nilai-nilai. Untuk yang kedua yaitu prinsip manajemen budaya dan lingkungan pesantren. Nah, di sini menunjukkan poin-poin bahwa budaya dan lingkungan pesantren itu fokus pada visi, misi, dan tujuan pesantren. Setelah itu berorientasi pada kinerja dari kepemimpinan kiai, karyawan, ustadz-ustazah, dan pihak-pihak yang lain. Penciptaan komunikasi formal dan informal. Nah, di dalam pesantren ini juga adanya komunikasi yang formal antara seorang pemimpin kepada bawahnya, seorang kiai ke santrinya, begitupun sebaliknya. Nah, sistem evaluasi dan sistem imbalan yang jelas serta komitmen yang kuat. Nah, di sini jika ada beberapa permasalahan atau mungkin ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, maka akan dilakukan evaluasi sejelas mungkin agar kedepannya program-program ataupun kegiatan yang dibuat berjalan dengan baik. Nah, di sini pun juga untuk karyawannya, ustaz-ustazahnya juga ada imbalan yang jelas, begitu pun dengan yang santrinya. Dan di sini pesantren sudah jelas yaitu memiliki komitmen yang kuat. Bagaimana cara pandang pesantren tersebut? Nah, itulah menjadikan komitmen mereka inovatif dan bersedia mengambil resiko. Nah, pesantren di sini
harus mampu berkembang, harus mampu kreasi untuk mengembangkan santri-santrinya ataupun warga lingkungan pesantren untuk bisa bersaing di luaran sana. Misalnya yaitu keputusan berdasarkan konsensus, yaitu berdasarkan masalah-masalah yang ada. Selanjutnya itu memiliki strategi yang jelas. Nah, ini jika ingin melakukan suatu hal ataupun mengambil keputusan dari pihak pesantren ini pasti memiliki strategi yang jelas. Strategi ini melalui perencanaan yang disusun dengan baik agar nantinya berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Karakteristik budaya dan lingkungan pesantren. Pertama, pondok. Pondok merupakan tempat tinggal kiai bersama para santri. Pada awal berkembangnya, pondok tersebut bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai tempat tinggal atau asrama para santri untuk mengikuti kegiatan dengan baik yang diberikan oleh kiai, tetapi juga sebagai tempat training bagi para santri yang bersangkutan agar mampu hidup mandiri dan dalam masyarakat. Nah, pondok di sini bukan dimaksudkan hanya sebagai penginapan atau sebagai tempat tinggal saja, tapi di sini pondok dimaksudkan sebagai tempat untuk thalabul ilmi atau mencari ilmu bagi para santri-santrinya untuk bisa hidup lebih mandiri, membentuk karakter yang baik, yang religius, bisa menerima segala sesuatu atau keikhlasan, dan nantinya mampu terjun ke dalam masyarakat dan membawakan dampak yang baik kepada masyarakat. Yang kedua yaitu masjid. Masjid merupakan unsur kedua dari pesantren di samping berfungsi sebagai tempat ibadah dan sholat berjamaah setiap waktu sholat. Juga berfungsi sebagai tempat belajar mengajar. Sejak zaman Rasulullah SAW, masjid telah menjadi pusat pendidikan Islam. Nah, di pondok pesantren ini atau di lingkungan pesantren tidak hanya pondok ya, tapi masjid di sini adalah hal yang utama di mana para kiai memberikan pembelajaran atau pelajaran itu dilakukan di masjid, di mana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah bahwasanya masjid ini sebagai pusat pendidikan Islam pada saat itu. Nah, di pesantren ini juga akan membangun atau menjalankan satu apa yang telah dicontohkan Rasulullah, yaitu menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan untuk para santri-santrinya. Yang ketiga yaitu santri. Nah, elemen yang ketiga ini sangat penting karena adanya pondok, masjid ini nanti adalah yang mengisi santri. Jikalau di salah satu pondok, masjid, santri ini tidak ada, maka tidak akan menjadi karakteristik dan budaya lingkungan pesantren. Santri adalah seorang yang patuh dan taat kepada gurunya, bahkan mau melayani atau mengabdi diri kepada guru atau kiainya. Santri merupakan unsur dari suatu pesantren. Nah, sudah jelas bahwa santri merupakan unsur dari suatu pesantren. Berarti adanya pesantren, pasti juga akan ada santri. Ada santri, pastinya adanya pesantren. Nah, di sini santri ini terkenal akan kepatuhannya kepada kiainya. Dia mau mengabdikan dirinya di pesantren karena kehidupan dia ataupun pengalaman dia didapatkan banyak dari pesantren. Nah, dia ini akan merasa lebih nyaman atau lebih bisa mengembangkan dirinya di dalam pesantren. Makanya dari itu pesantren ini mau mengembangkan atau mengabdikan dirinya di pesantren. Manajemen budaya dan lingkungan pesantren dalam perspektif Islam atau berbasis Islam. Nah, manajemen kultural di pesantren sangat menekankan adanya sikap konsisten dalam memegang nilai-nilai budaya serta keyakinan agama yang kuat antara kiai dan santri untuk mewujudkan tujuan pesantren secara bersama. Nah, dari segi budaya di sini, pesantren ini sudah memiliki komitmen yang kuat. Nah, komitmen ini dipegang oleh semua warga lingkungan pesantren, terutama kiai dan santrinya, untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam manajemen kultural, sikap seorang kiai yang selama ini cenderung otokratis atau otokrasi dalam memimpin harus dihindari untuk mendorong adanya keterlibatan emosional, sosial, dan pikiran santri maupun staf ustadz atau karyawan demi melaksanakan tujuan pesantren secara ikhlas tanpa paksaan. Nah, budaya pesantren ini dapat dibangun melalui beberapa bidang, yaitu keilmuan, bidang akhlak, dan bidang sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa pondok pesantren yang ada di Indonesia mempunyai kultur dan metode yang berbeda-beda yang sesuai dengan kondisi pondok pesantren tersebut, atau biasanya itu menyesuaikan dengan kepemimpinan kiainya dari
strukturalnya itu seperti apa dari zaman dahulu hingga tiba ke kiai yang saat itu memimpin. Nah, hubungan atau budaya lingkungan pesantren ini dapat dilihat dari adanya hubungan yang akrab antara kiai dan santri, tradisi ketundukan dan kepatuhan seorang santri terhadap kiai, pola hidup sederhana, kemandirian atau independensi, berkembangnya iklim dan tradisi tolong-menolong dan suasana persaudaraan, disiplin ketat, berani menderita untuk mencapai tujuan, kehidupan dengan tingkat religiusitas tinggi. Nah, ini yaitu mencerminkan atau dari adanya budaya dan lingkungan dalam pesantren. Yang terakhir yaitu tujuan dan manfaat pengembangan budaya dan lingkungan pesantren. Apa sih sebenarnya tujuan dan apa sih nanti manfaatnya melakukan pengembangan budaya dan lingkungan pesantren ini? Pesantren penyelenggara pendidikan formal, madrasah, sekolah umum dan perguruan tinggi, dan pendidikan non-formal yang khusus mengajarkan agama yang mendalam, mempelajari kitab-kitab yang meliputi tauhid, tafsir, hadis, fikih, tasawuf, bahasa Arab, mantik, dan akhlak. Pesantren sebagai lembaga sosial, pesantren menampung anak dari segala lapisan masyarakat muslim tanpa membeda-bedakan tingkatan sosial ekonomi orang tuanya. Biaya hidup di pesantren relatif murah daripada belajar di luar pesantren. Bahkan beberapa di antaranya gratis, terutama bagi anak-anak yatim piatu dan bagi keluarga yang kurang mampu. Pada beberapa pesantren tertentu, santri membangun pondoknya sendiri di atas tanah yang telah disediakan oleh pesantren tanpa dipungut biaya. Pesantren sebagai lembaga penyiaran agama. Masjid di pondok pesantren juga berfungsi sebagai masjid umum, yaitu sebagai tempat belajar agama dan ibadah bagi masyarakat umum. Peran pondok pesantren dalam memperbaiki kondisi keberagaman masyarakat di lingkungannya, yakni mampu memenuhi tujuan kulturalnya untuk mencetak santri yang berwawasan luas serta mampu mengamalkan ilmunya. Nah, di sini peran dari pondok pesantren itu sendiri atau pengembangan budaya di lingkungan pesantren itu sangatlah kuat, yaitu terlihat dari tujuan-tujuannya, yaitu sebagai pembentukan watak para santri yang lebih religius, kemandirian, keikhlasan, patuh, dan dapat berguna nantinya untuk masyarakat. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.